Udah, oh iya kata dia nih. Ntar nunggu gua sange dulu kata. Nah gua adalah intinya yang bikin gua setengah sadar gitu ya. Tapi gua ngeliat itu dulu, baru gua ngelainin laki gue. Itu Kalau tanpa gua ngeliat itu, walaupun gua lagi mabok, gua nggak bisa. Gua harus ngeliat itu pun gua harus cari bokep yang bener, yang berjengkir. Pede banget. Terus kan si B-nya punya anak, anaknya masih bayi. Jadi B-nya tuh punya suami tadinya. Pusing nggak? Pusing, apalagi gue. Stres gue sumpah. Tapi semenjak nggak ada dia di rumah, yang tadinya gue nangis tiap hari, gue harus nahan sampai gue sakit-sakit kan, karena kan gimana sih, gue harus nahan apa sih emosi, nahan kesel, nahan emosi, nahan macam aduk. Terus tiba-tiba dia nggak ada kan di rumah. Sekarang udah dari Lebaran dia, udah stay di sana. Gitu gue udah nggak sakit-sakitan. Tapi semenjak dia sama gue terus, gue sakit-sakitan terus. Iyalah, ngebatin lah pasti. Iya, sampai aduh kak, udah apa kak jangan kayak gini, gue nggak kuat gitu. Tapi dia malah makin jadi. Dan makanya dibalikin lagi kata-katanya kayak tadi itu iya, kan. lu ngapain larang gue? Dulu juga begitu. Iya. Nah itu kan sakit tuh. Sakit gue kalau udah dia udah ngomong gitu, udah ngapain lu? Suka-suka gue, hidup gue, pokoknya begitu. Tapi ini tipikal anak yang gonta-ganti atau memang Setia dia. Setia dia. Buci itu dari hamil dia masih tetap sama itu. Sampai suami si Buci itu meninggal. Dia tetap sampai lahirannya pun ditungguin. Sampai anak bayinya itu dia izin ke gua, anak gua, "Mah, boleh nggak GF gua tinggal di sini anaknya yang bayi?" Alasannya orang tuanya katanya cuma manfaatin dia lah, uang bla 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 gitu kan. Nah, gue iba dong. Kalau untuk urusan anak gue paling gak iba banget gue kalau udah ngomongin anak. Gue orangnya penyayang sama anak kecil. Sayang banget gue mau anak siapapun, gue sayang gitu orangnya. Ya udahlah bawa ke sini kata gue. Tinggallah di situ. Itulah bodohnya gue bawa dia ke situ. Karena gue kan kasihan. Iya kan? Ternyata malah makin transparan depan gue. Nah, sekarang kita kembali ke Miska, di kehidupan Miska di Hapo Channel. Miska ini termasuk orang yang gonta-ganti juga nggak? Gue setia juga berarti. Cuman gue orangnya gini, di saat gue setia, tapi gue walaupun dia selingkuh, yang penting nggak kelihatan gue kan. Kalau gue masih cinta, oke gitu. Nah, sama satu GF gue ada nih ya, sampai detik ini dia tuh so ganteng gitu, Andro. So ganteng. So ganteng. Ganteng so emang. Cool. Ya emang sih. Kalau kehidupannya itu lah ya, ganteng lah gitu. Iya, ganteng lah, dia kan merasanya gitu. Gua mah ganteng, wajar dikelilingin gitu kan. Nah, gue tuh sama dia, kalau nggak ada orang ketiga mungkin gue udah bahagia banget sampai sekarang. Gue udah cocok banget sama dia. Makanya setiap dia bikin salah gue maafin. Tiap dia bikin salah gue maafin. Sampai berkali-kali gue nggak janji dia nggak begitu lagi, aku nggak bakal begitu lagi. Oke, tapi jangan ulangi lagi ya. Terakhir kemarin Agustus gue putus sama dia. Sebenarnya gue nggak mau putus, cuman ya udahlah. Kayaknya gue makin sakit kalau ngikutin dia. Gue pernah kan tangan dia abis sama rokok nih, katanya disundutin ya. Sama si ceweknya dia tuh. Dia ngomong depan gue, kalau yang di sana tuh nyundutin dia, galak, nggak kayak kamu, katanya lembut gitu kan. Terus ngapain bertahan? Aku kan nyari duitnya doang buat kamu, gitu. Emang bener gue mau HP dibeliin. Tiap pulang tuh dia pasti ngasih duit ke gue. Nggak usah gue pinta, karena dia ngerasa laki gue. Yang tuh duit di meja kalau dia mau jalan kerja nih. Serius? Gue masih tiduran nih di kasur gitu kan. Gue kan kalau lagi gilir sama GF gue, laki gue di kamar tidur sendiri. Terus kalau laki gue mau ke kamar mandi kan ngeliatin kamar gue. Terus ada jendelanya tuh kan kamar gue ke kamar. Mama udah selesai belum? Terus enggak, kadang-kadang GF gue begini.
Yang suami kamu lewat tuh, pin aja sih mau apa? Dia mau udah biasa gitu gue paling. Gue bilang, mama udah selesai belum? Sekarang giliran papa. Aduh, Miska. Nah, terus. Jadi itu suami itu udah terbiasa jadinya, udah terbiasa dia. Yang tadinya gue hampir, udahlah kita udahan aja gitu kan. Debat itu gue waktu COVID, gue sempat berdebat sama dia. Tapi gue lebih nyaman dari dunia gue ya, jati diri gue di Pelangi. Gue lebih milih cerai gue daripada gue harus bertahan tapi gue harus kehilangan dunia gue gitu. Oke. Tapi gue bingung dari ini kehidupan luar biasa. Inilah di HP channel gitu loh ya. Ini real gitu loh. Ada loh kehidupan yang seperti ini gitu loh. Yang mungkin yang tabu banget gitu loh. Dan jujur gue baru ini denger kayak gitu. Ada kehidupan yang luar biasa sih, seorang Miska bisa menerima anak, melihat setiap hari seperti itu gitu loh. Nah, selanjutnya untuk detik-detiknya lagi terakhirnya. Gue bingung. Gue aja bingung apalagi lu. Nggak selalu gue nih yang bingung. Nah ini Miska. Nah kita pengen ya udah seru-seruan lah. Miska ini kalau misalkan ngeliat cewek itu yang kayak gimana sih maunya? Ya gue kalau suka nih penasaran orangnya penasaran. Oke. Misalkan gue di jalan, lucu tuh lagi gue jalan sama gue nih motor. Misalkan gue pernah makan di warung makan nih. Cuman dibilang warteg bukan ya, karena makannya di sampingnya gitu. Jadi dia nganterin gitu kan. Terus cewek itu cakep kan, montok. Laki gue loh, mah montok tuh minta nomornya gitu. Dia udah tahu mininya gila. Jadi maksud gini. Jadi laki gue udah velos aja udah sekarang mah. Udah kayak mama itu cantik mah. Iya. Gitu. Minta nomornya mah tuh yang kayak gitu tuh mah tuh gitu. Jadi dia udah, oh iya mintain pak, mintain. Oh masa aku gitu deh. Jujur nih, nggak pernah gitu. Maksudnya disembahkan ke suami gitu. Diri gue? Enggak, maksudnya kayak ketemu orang gitu kan, cewek lah gitu kan. Buat dia? Bertiga gitu, biar lu nikmatin juga. Enggak, gue nggak mau. Atau mungkin gini, kita seruan lagi. Lu pernah nggak sih kenalan dengan cewek? Kenalan dengan cewek, tapi yang jadi tameng suami misalkan kan. Tapi lu dalam hati lu biar ngedapatin cewek ini nih, tapi dia kan taruhlah dia straight gitu loh kan. Nah akhirnya pas di saat ketemu kan lu penasaran nih, pengen ngelihat mungkin dia seperti apa, main bertiga gitu, pernah? Enggak, gue nggak. Jadi gue gini, gue memang belok, tapi gue udah ngomong sama laki gue, udah cukup gue yang rusak. Gue nggak mau lu disentuh orang, apalagi perempuan. Abis lu, gue potong lu gitu kan. Oke. Gue nggak mau, intinya apa yang udah jadi milik gue rusak, udah cukup gue aja yang rusak gitu. Tapi lu nikmatin misalkan? Nggak mau. Apalagi pacar gue kelihatan badannya terbuka dikit, gue nggak mau. Suami lu? Nggak boleh. Nggak boleh dilihat cewek lain? Nggak boleh, gue hajar. Padahal lu pengen, dalam hati lu pengen ngeliat cewek itu? Iya, nggak boleh. Nggak kepikiran? Kemarin dia pokoknya kalau dia lagi jalan sama gue pernah gini. Mungkin dia pengen kali ya, suka terlendut ngeledek gue gitu. Suka gitu sama cewek. Nah gue langsung, ada gue juga lo gitu. Mau gue gorok lo gitu. Iya enggak gitu. Tapi gue nggak mau disentuh lagi gue. Tapi gue nggak mau dia sama orang. Tapi sering gak selingkuh dari suami? Misalkan gak ketahuan, misalkan ketemu cowok, nggak sama maksudnya ketemu cewek nih, ketemu cewek terus gak usah ketahuan sama suami gitu kan? Karena gue selalu cerita. Gue ribut sama gap gue cerita. Gimana nih aku sama dia ribut. Dan dia yang ngademin berdua, dia yang ngademin aku sama gap aku. Nah tapi suami yakin ini nggak pernah selingkuh juga sama cewek? Kan nggak menemukan kepuasan misalkan kan dia pengen mencari yang lain gitu. Nggak pernah juga. Karena setiap harinya sama gue. Setiap hari sama dia nggak bisa jauh dari gue. Kenapa? Pokoknya di mana ada dia ada gue. Sampai gue kerja pun ikut tim gue gitu. Jadi kan gue bisa kontrol dia. HP bebas. Detik-detik terakhir kita pengen tahu lagi di HP Channel. Ini balik lagi ke Miska. Mau sampai kapan? Nggak tahu. Mendalami kehidupan dunia berwarna-warni ini. Iya gue nggak tahu karena gue emang nggak bisa. Susah gue buat berubah. Udah pernah gue coba, gue nggak bisa.
Cobanya kayak gimana sih? Menjauh dari lingkungan pelangi ini. Kan lu udah punya suami padahal nih kan sebenarnya gitu. Iya, gue nggak bisa. Buktinya kan GF gue nih, pacar gue. Oke. Yang kasih lah, yang kasihan suami kamu. Please, sampai dia please lo ngomong, aku mohon sama kamu please kasih suami kamu. Kok itu kewajiban kita sebagai istri kan gitu. Dia bilang, ih nggak mau. Please kamu coba deh, coba. Sampai digituin sama GF aku. Nggak bisa. Tahu-tahu kalau gue bangun intinya dada gue pada merah aja. Gue kan nggak sadar lagi tidur gitu. Tahu-tahu dada gue merah. Tapi kalau untuk tujuan kepenting, gue pasti bangun, ngamuk gue. Kalau udah berasa gitu. Pasti habis sama gue. Nggak bisa gue. Tahu kenapa nggak bisa? Nah sekarang kita bikin persenan deh. Kita persenan deh. Kita biar lebih bulat lagi di Hapo Channel. Berapa persen sih perasaan ke cewek dan berapa persen ke cowok saat ini yang masih ada? Ke cewek 90%. Udah tidak cowoknya 10. Udah tidak terselamatkan. Gue nggak pernah nafsu walau itu batangnya gede kayak gue nggak nafsu, bodo amat. Buat gue ganteng kayak enggak brewokan gitu kan. Bisa ngebayangin kalau cewek kalau ngebrewokin pasti bayangannya kan aneh-aneh kan? Iya, tapi gue enggak ada sama sekali. Enggak. Mau itu ganteng kayak apapun gue enggak. Gue disuruh milih nih. Diupain lah malu ya. Upain nih berapa begini gitu. Tapi lu gue kasih nih pilihan, lu mah ini apa mah ini, cewek apa cowok? Ya gue pasti pilihnya cewek lah. Kalau cewek, apalagi cewek itu mama gue. Gini deh. Pasti punya idola lah cowok. Enggak, gue nggak pernah punya idola. Bayangin aja deh misalkan. Nggak ada bayangan cowok, kalau cewek gue ada. Even kayak misalkan artis gitu. Tetep gue nggak peduli, enggak kalau cowok nggak ada. Berarti kalau misalkan ada yang benar-benar nggak ada tanpa ini di depan lu narik ceweknya pasti. Iya dong. Enggak, gue nggak tertarik mau dia batangnya gede, ganteng, maco. Lu percaya nggak sih, gue kalau lihat bokep aja gue nggak suka sama yang cewek sama cowok main gitu. Gue nggak suka, nggak punya gue. Pasti carinya yang itu tadi. Carinya yang main sendiri, cewek, udah itu. Kalau enggak yang berdua, cewek sama cewek gitu. Gue nggak pernah gue setengah sadar. Gue itu ngelihat ambilin HP. Dia udah paham tuh kalau gue bilang ambilin HP. Terus? Ya udah. Oh iya kata dia nih. Ntar nunggu gue sange dulu kata. Nah gue adalah intinya yang bikin gue setengah sadar gitu ya. Tapi gue ngeliat itu dulu, baru gue ngelainin laki gue. Itu kalau tanpa gue ngeliat itu, walaupun gue lagi mabok, gue nggak bisa. Gue harus ngeliat itu pun, gue harus cari bokep yang bener, yang berjengkel. Serius, gue suka banget sama yang kayak gitu. Jadi setiap cewek yang deket gue pasti gue tanya, jengkel nggak gitu? Punya kamu kayak gini enggak? Gue paling punya kamu kayak gini enggak? Coba lihat. Misalkan gue ngirim foto dulu ke dia nih, foto dari mana gitu, dari grup kan suka banyak. Oh ada grup kayak gitu ya? Aduh. Gue ada. Aduh, pusing. Kita pengen tahu lagi nih. Ini untuk seru nih kayaknya. Ada aplikasinya nggak sih? Kayak untuk sesama kayak gitu untuk bertemu gitu? Ada aplikasinya juga? Di grupnya juga ada. Jadi disitulah kenapa orang sekarang lebih mudah nemuin pasangan-pasangan itu lebih mudah ya itu. Berarti gue bulatin lagi. Aplikasinya untuk sesama seperti itu ada? Ada. Sorry, ini bukan nyenggol ke gay ya? Bukan. Aplikasi sendiri mereka ada? Ada. Untuk dunia kita, bukan ke gay. Iya? Ada. Terus di dalamnya itu semuanya? Iya. Yang muda, yang... Iya, ada. Ini gue salah satunya. Di grup gue ada, di WA gue, di grup WA, di grup yang lain gitu ya. Ada gue. Di situ. Jadi kalau di situ ada misalkan ada cewek gue nih, atau deket lagi sama gue, awas lu ya, lu macam-macam ketahuan sama gue. Dia nggak berani. Padahal malah pernah keluar dia. Kenapa keluar takut ya? Kata gue. Karena dia pernah nge-share
lu ngapain lu kirim-kirim body lu gitu. Oke, ini balik lagi ke tadi nih. Udah. Mau sampai kapan Miska? Kayak gini, ada kemungkinan gak sih berubah gitu loh? Nggak tahu, itu sih nggak tahu, gue juga nggak dibilang kalau dipaksa gue nggak bisa. Tapi pernah ada keinginan gitu loh? Gue pernah menjauh lah, kan gue udah bilang gue pernah menjauh. Tapi nggak bisa. Tapi malah makin gila, gue jadi makin kalap gitu. Jadi gimana ya, kayak orang stres gue jadinya, bingung mau gimana gue. Jadi ya udahlah gitu. Oke. Jadi gue ya udah, gue nggak bisa kapan gue berubah. Oke. Karena makin di saat ini ya, di umur gue segini, udah mau 38 nih, gue sebulan lagi ya. Oke. Ini lagi gila-gilanya gue gitu. Kalau bisa gue mau nyari yang stay bareng lagi kan. Emang gue lagi deket nih, lagi deket beberapa anak ini gitu ya, pelangi. Nah mereka intinya gue maunya yang bisa stay bareng. Gue ngomong langsung sama mereka. Maunya yang stay bareng. Ya, ini kan ada nih yang lagi cemburu-cemburu nih, dua orang nih ya. Oke. Yang pada ngebet sama gue nih 2 orang. Oke. Yang satu B, yang satu Andro. Gue bilang gue mau nikah sama lu. Gue nih ngomong. Oke. Sabar ya yang, aku nunggu sukses. Kelamaan sukses mah nggak mau gue. Desember gue tunggu lu ya, kata gue. Yang satu nih liatin aja. Aku nggak terima ya, ya bun. Kalau kamu sama si Andro itu, kayak yang B nih. Oke. Pokoknya tunggu, aku Desember udah ketemu kamu, kita nikah. Sedangkan gue juga nggak suka loh sama yang gemoy. Gue gemuk udah kayak gini. Oke. Gue nggak suka sama yang gemoy juga. Maunya yang kurus enggak? Enggak. Berisi aja udah. Berisi. Umurnya kira Gue enggak. Gue sih sukanya yang lebih tua. Istri orang? Istri orang gue banyak. Gap gue istri orang, malah gue bisa dibilang panggilan kali. Karena kan gue yang dibayar. Gue nggak pernah ngeluarin duit. Nggak pernah gue ngeluarin duit. Tapi mereka yang ngasih duit ke gue. Jajanannya lah ya? Enggak, duit. Jajan ya perut kenyang. Duit juga. Kalau udah kelar nih, gue nginep 2 hari misalkan di rumah si istri orang itu. Yang kamu kesini aku pengen nih gitu. Oke. Suami kamu ada nggak? Paling gitu. Ada, ya udah biarin aja gitu kan. Palingan dia taunya kan teman nge-gym gitu. Oke. Temannya Zumba. Iya, jumpa di kasur. Ya udah, yang lucunya tuh suaminya tidur di kamar anaknya. Oke. Jadi kamar pribadi dia berdua, ya gue sama dia. Bisa kayak gitu? Iya, gue main dong, habis-habisan sama dia. Tahu nggak sih? Banyak istri-istri kayak gitu. Banyak. Ada juga yang apa ya? Apa sih namanya ya? Gue bisa bilangnya apa ya? Intinya banyak istri-istri lah. Iya, istri-istri orang lah. Istri-istri orang lah ya. Gue kadang heran loh. Mereka kan suami. Kan ada suami kamu. Enakan sama kamu gitu. Gue juga bingung apa sih yang dilihat di gue gitu. Makanya gue nggak yakin laki gue selingkuh. Laki perempuan aja bisa begini gue. Maka gue bisa dibilang buaya. Buaya. Nah, balik lagi ke anak yang tadi. Ada yang keinginan nggak untuk merubah lagi? Apa udahlah terserah anak? Gue sih pengennya dia berubah. Kalau bisa, gue pengen. Ya, gue tuh pengen. Jadi gini loh, gue memang rusak. Gue nggak mau anak gue rusak. Tapi udah rusak. Iya, jadi kalau bisa sih lu perbaiki gitu, kasih gue kebanggaan. Gue yang ada di gue nih. Selalu gue gini, Kak, bisa nggak sih lu berubah? Gue takut gue mati gitu kan? Itu gue ya. Ya, gue selalu ngomong gitu. Gue pengen sebelum gue nggak ada, lu udah berubah gitu. Pengen gue banggain gue lah sedikit. Dengan lu punya suami. Kayak gue nih, gue punya lahan gitu ya, Kak, bikin rumah. Lu cari laki, gue mau lu nikah, punya cucu, gue pengen punya cucu gitu kan. Pansil gitu. Jadi gue pengen sebenarnya anak gue jadi orang benar. Punya anak, punya suami, urusin. Gue punya lahan, bikin. Mumpung gue masih hidup gitu. Tetap mati mah gue takut. Kapan gue nggak tahu kan. Tapi ya itu yang gue bingungnya, anak gue nya belum bisa berubah. Lagi menikmati ya hidupnya dia sekarang. Nah tapi kan sekarang kalau ada option, tantangan dari anak misalkan, nih ya gitu. Aku berubah, Mah. Tapi Mama juga benar-benar berubah. Kita sama-sama berubah.
nggak bisa guanya, justru itu gue nggak mau, cukup gue aja yang kayak gini gitu. Ya, ini option gitu loh, tantangan terberat nih. Seandainya misalkan nih anak nih, ya, oke mbak, aku berubah, tapi mama juga harus berubah. Kita berdua berubah. Siap nggak itu? Terima nggak itu? Nggak tahu deh, gue nggak bisa jawab. Nah itu tadi. Susah, karma. Udah karma. Udah gitu. gue bilangnya karma, emang nyata bener. Iya. Gue ngerasanya emang bener nyata, udah karma udah. Bukan, ternyata karma tuh bukan omong kosong atau nggak bisa dipermainkan, gitu kan? Ya intinya udah ngalamin sendiri. Udah gue ngalamin. Dulu gue ngelawan mak gue dengan gue belok ya. Ternyata sekarang gue dilawan anak gue. Jadi udah, jadi impas. Gitu gue pikirnya. Cuman nanti bisa berubahnya ya diri dia, gue berubah ya diri gue. Gitu. Iya sih. Susah dipaksain, nggak bisa dipaksain. Oke, Miska. Sekarang kita kembali ke kehidupan kita atau ke daerah kita atau ke semuanya. Miska tahu kan di negara kita atau di Indonesia yang notabene kan tahu sendiri lah orang Indonesia fanatik banget tentang hal-hal yang atau enggak sensitif lah, sensitif tentang kayak ginian. Gimana tanggapan Miska gitu loh, kayak misalnya netizen ya kan? Iya, banyak gue juga dibully gitu. Iya. Gimana perasaan katanya Miska? insaf ya, gimana ya, gue sih gini sih, nggak usah ngurusin hidup gue. Gue jaga gue. Lu juga belum tentu bener. Lu nasihatin gue, cuman dosanya itu kan beda-beda aja gitu. Gak usah lah ikut campur urusan gue deh, kehidupan gue, karena gue juga belum tentu lu bener gitu. Kalau gue pribadi, gak usah lah nasihatin orang kalau kita aja belum tentu bener di mata Tuhan ya. Gak semua orang itu hidupnya bersih, cuman dosanya beda-beda aja bikinnya. Jadi intinya balik ke diri masing-masing, berkaca ke diri masing-masing aja. Iya, nggak usah lah ngurusin hidup orang, ngurusin aja lu hidup lu gitu. Sering gua dihujat begini. Sering. Lu jeruk makan jeruk. Paling menyakitkan deh. Pernah nggak? Iya, lu katanya nggak, apa sih namanya? Kayak nggak ada perempuan lah. Dasar lu, pokoknya nggak punya ini, lu udah nggak ada, apa sih namanya? Udah sama Tuhan dikasih begini, lu malah begini. Ya gue kan gak bisa maksain diri gue untuk gue jadi diri gue yang seperti apa ya kan. Ya gue ya ini gue gitu. Gue udah berusaha menjadi diri gue yang palsu, gak bisa. Gak bisa juga. Enggak. Buktinya gue disuruh cerai, disuruh pilih mau rumah tangga apa cerai. Ya gue milih cerai. Karena gue udah happy begini. Nah, gitu. Untuk orang yang mungkin yang belum tahu, teman-teman di sekitar atau siapapun yang seandainya tahu tiba-tiba tentang Miska, apa yang pembelaan Miska saat ini? Bodo amat. Iya lah. Karena gue nggak makan nggak dikasih dia, susah gue nggak ditolong. Gak usah, intinya gue balik lagi, nggak usah ngurusin hidup gue. Udah. Gitu aja sih. Untuk yang terakhir, ada kata-kata nggak untuk anak pesan yang Miska sayangi saat ini? Untuk anak. Kalau aku sih, Kak, Mama mau Kakak berubah. Sebenarnya Mama sakit lihat Kakak begini gitu. Sakit banget Kakak, bener-bener Mama sakit. Tapi Kakak nggak apa-apa Kak. Kalau Mama tuh sakit sebenarnya. Mama tahu Mama rusak. Tapi bukan berarti kamu juga harus kayak gini gitu. Mama sakit. Anak Mama tuh cuman kamu doang yang gak, kamu juga tahu dari kecil gue hidupin lu sendiri gitu. Kenapa sih nggak lu banggain? Gue pengen bangga dari anak gue ini. Pengen kamu berubah lah. Nyesek itu sampai sekarang masih nggak bisa hilang. Mama cuma pengen Kakak berubah. Jangan kayak Mama gitu. Udah cukup Mama aja yang kayak gini Kak. Mama nggak mau seperti hidup tapi sakit tapi tak berdarah gitu, luka tapi nggak berdarah, seperti ditusuk-tusuk. Nggak bisa ngomong aku kalau udah sakit. Nomor aku aja di blok loh sekarang. Di blok. Karena itu nggak ada sampai saat ini. Karena aku sering nasihatin dia kayak gitu. Oh, sering sebenarnya. Ya tanya tuh
Nggak bisa mah, dia nggak bakal bisa dinasehatin. Di blok aku udah 1 bulan di blok karena itu. Udah sih ngomong gitu kan. Kalau aku bilang, lu ngapain sih, lu masih punya orang tua tapi lu ngurusin dia mulu gitu kan. Urusin aja hidup lu gitu. Kalau gitu. Guys, sudah kayaknya seperti itu aja dari Miska. Ceritanya Miska udah cukup luar biasa. Luar biasa. Jadi intinya dari konten ini yang tidak terduga tentunya, ternyata ada kehidupan sosok Miska yang luar biasa. Gue nggak bisa ngomong lagi gitu loh. Maksudnya intinya buat kalian semuanya ya, dari konten ini ambillah pelajarannya. Yang mungkin ada pelajaran dari konten ini, ambil. Tapi kalau memang tidak ada ya pelajarannya atau yang positifnya, ya udahlah, buanglah, just konten aja. Intinya Hapo Channel di sini cuma pengen menyampaikan kepada semuanya yang ada di luar sana bahwa kita berdampingan dengan seseorang, dengan ciptaan Tuhan, dengan ya makhluk Tuhan, dengan kehidupan yang berbeda-beda. Ya kan? Jadi yang mungkin kalian tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar, tidak pernah buka mata, di sini kalian bisa melihat dan menyaksikan ada loh kehidupan di sekeliling kita seperti ini gitu loh, dengan bermacam-macam problema. Buktinya si Miska ini ya bukan dirinya sendiri, bahkan ke anaknya juga yang sedang berjuang membuat menjadi baik lagi ya. Susah sih. Gitu loh. Dan ya saya tangkap juga dari Miska juga kayak kita nggak bisa ngejudge sih, maksudnya kayak maksain gitu ya. Saya sendiri aja udah di depan mata saya sendiri gitu loh, pengen berubah ya tidak bisa berubah juga. Iya, nggak bisa kalau kita sengaja, terkecuali dari diri kita sendiri gitu loh. Itu sih intinya. Tapi ya balik lagi ya ke Miska ya. Tetap semangat buat kamu. Saya juga nggak bisa ngejudge kamu atau kayak gimana pun ya intinya kayak Miska bilang tadi, hidup lo, hidup gua. Ya gua nggak bisa ngejudge Miska. Ya udah, hidupnya Miska aja saat ini. Ya hidup lo dan Tuhan lo. Ya kita juga nggak tahu sih. Ya, intinya semuanya harus ada campur tangan Tuhan sih untuk membuat seseorang berubah. Ya kita nggak bisa cuma ngelempar-lemparin terus orang bisa berubah, ya nggak bisa juga gitu. Ya udah, balik lagi ke diri kita masing-masing. Ya udahlah, hidupnya dia, hidup kita benahin sendiri aja hidup kita. Yang masalah dosa ya yang di atas yang tahu. Semua punya dosa masing-masing dengan porsi masing-masing. So untuk Miska ya terima kasih sangat udah berbagi di Hapo Channel. Terima kasih, ini luar biasa banget nih cerita bisa disampaikan di sini dan berbagi ke semua penonton, mungkin ibu-ibu yang ada di luar sana. Ya inilah ada nyata kehidupan sosok Miska di sini, di sekeliling kita, atau mungkin di rumah kita sendiri atau rumah kalian sendiri gitu loh. Ya banyak kehidupan yang unik, yang tabu, hanya diangkat di Hapo Channel. So terima kasih, tetap semangat untuk Miska. Terima kasih udah hadir di sini berbagi. Dan tambah berpanjang-panjang lagi, saya Heri. Terima kasih buat kalian semuanya sudah menonton di Hapo Channel. Saya Heri dan Miska. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye.